Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza, NIM 1905-1204-093 dari Prodi Teknik Informatika 2019B. Saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Model standarisasi jaringan. Ada OSI. OSI dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan Badan Standarisasi Internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Yang kedua, TCP or IP. Dikembangkan oleh DoD, Department of Defense, US pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi TCP or IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasaran ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI dan TCP. Perbedaan OSI dan TCP. Model OSI mempunyai 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan TCP or IP hanya memiliki 4 layer. Dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, session, sedangkan TCP or IP hanya 1 layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link, physical layer, sedangkan pada TCP or IP dimodelkan pada 1 layer, yaitu network access. TCP or IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. OSI pada lapisan ketujuh, application layer. Application layer memiliki fungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Jadi fungsinya lebih kepada mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan serta membuat message problemnya. Protokol yang berada pada lapisan ini yakni HTTP, FTP, SMTP, serta NFS. Lapisan ke-6, presentation layer. Presentation layer berguna untuk mentranslasi data yang akan ditransmisikan aplikasi ke dalam format yang sesuai dengan transmisi data jaringan. Protokol yang ada pada lapisan ini yakni software, director, workstation, network seal, serta remote desktop protocol. Pada lapisan kelima, session layer. Session layer memiliki fungsi mendefinisikan sebuah koneksi terbuat, dijaga, atau dihapuskan. Pada layer ini terjadi resolusi. Lapisan keempat, transport layer. Transport layer memiliki fungsi memecah data menjadi sebuah paket data dan memberikan penomoran secara urut sehingga dapat dengan mudah tersusun di tempat tujuan pada waktu diterima. Pada lapisan layer ini terjadi notifikasi bahwa paket telah sukses diterima, dan jika ada paket yang hilang di tengah jalan, maka secara otomatis akan ditransmisikan ulang. Lapisan ketiga, network layer. Network layer memiliki fungsi untuk mendefinisikan alamat IP, lalu membuat header tiap paket data dan melakukan routing dengan internet working menggunakan router dan switch layer 3. Lapisan kedua, data link layer. Data link layer memiliki fungsi mengelompokkan bit-bit data menjadi sebuah frame. Di dalam lapisan ini juga terjadi aktivitas mengoreksi kesalahan, flow, kontrol, pengamatan hardware, dan menentukan jalannya perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 besar. Lapisan ke-1, physical layer. Physical layer ini memiliki fungsi mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Hal lain yang terjadi pada layer 1 yakni mendefinisikan
Network Interface Card atau NIC agar bisa berinteraksi dengan media kabel atau TCP or IP. Lapisan keempat, application layer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Pada lapisan ketiga, transport layer. Selanjutnya adalah lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP atau UDP. Lapisan kedua, network layer. Pada lapisan network protokol, pada lapisan transport akan dikonversikan menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasang antar komputer pada jaringan. Pada layer network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu paket diberikan alamat dan dikirim ke komputer jika komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Lapisan pertama, Network Interface Layer. Pada lapisan terakhir, protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara kabel. Protokol yang sering digunakan TCP adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Kedua, UDP. UDP diperuntukkan terhadap paket dengan koneksi yang tidak handal. Koneksi yang handal selalu memberikan keterangan apabila pengirim data gagal, sedangkan koneksi yang tidak handal tidak akan mengirimkan keterangan meski pengiriman data gagal. Perbedaan TCP dan IP. TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi. UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Pada TCP, jaminan pengirim penerima data akan reliable dan teratur. Pada UDP, tidak ada jaminan bahwa pengiriman data dan penerimaan data akan reliable dan teratur, sehingga paket data mungkin akan kurang, terduplikat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. TCP secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket, tapi UDP memecah ke dalam paket-paket dan proses pengiriman dilakukan secara manual. Pada TCP, tidak akan mengirimkan data terlalu cepat, sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Pada TCP, mudah untuk digunakan transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Pada UDP, jika paket ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Sekian dari saya, maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.